Selamat malam, perkenalkan nama saya Cornelius Zadari. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas NLP, di mana tugasnya itu melakukan crawling dan pre-processing data. Nah, untuk data yang saya akan dapatkan ini itu sumbernya dari komentar YouTube, dan adapun pelaksanaannya ini sebagai berikut. Nah, untuk melakukan crawling data di sini saya membutuhkan 3 library, yaitu Pandas dan YouTube Command Downloader. Nah, dan itu juga ada import, ada library itertools. Nah, adapun Pandas ini saya gunakan untuk mengunggah data yang saya peroleh ke dalam bentuk data frame, dan untuk mengakses komentar di YouTube itu saya membutuhkan library YouTube Command Downloader, sehingga saya dapat mengakses komentar yang ada pada video YouTube. Nah, untuk import itertools ini di sini memudahkan saya untuk mengambil data, sehingga saya tidak membuat looping secara manual. Nah, lanjut untuk menginisialisasi library-nya. Nah, dan untuk link di sini saya sudah siapkan link YouTube-nya, di mana video ini membahas tentang sawit. Oke, lanjut untuk crawling datanya. Nah, untuk data yang akan saya peroleh nantinya itu saya dapatkan dari YouTube dengan menggunakan metode get comment from URL. Nah, di mana dalam parameternya ini terdapat link video YouTube itu sendiri dengan short, di mana short by ini itu dia akan memperoleh data komentar itu, data komentar yang terbaru yang ada pada video YouTube tersebut. Nah, lanjut untuk mengambil banyak data di sini, saya buat dulu di dalam bentuk list. Nah, di mana itertools ini dia akan melakukan iterasi untuk mengambil banyak data dengan jumlah data tertentu, dan di sini saya akan mengambil 120 data, maaf. Nah, data yang saya peroleh ini saya ubah ke dalam bentuk data frame. Nah, selanjutnya untuk memastikan datanya itu benar kita peroleh, di sini saya akan cetak data frame terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, untuk data komentar di sini berhasil diperoleh, dan untuk memperjelas bahwa yang akan saya gunakan ini adalah data komentar, di sini saya akan mengambil data komentarnya saja, di mana data yang saya peroleh itu dari kolom teks. Nah, untuk memastikannya di sini saya akan pengecekan
Untuk data komentarnya di sini saya berhasil memperoleh data komentar yang akan saya gunakan untuk proses selanjutnya, itu pre-processing data. Nah, baik, tahap selanjutnya itu tahap pre-processing. Yang pertama itu adalah tahap cleaning, di mana tahap cleaning itu membuang elemen-elemen yang dapat mengganggu proses analisis seperti huruf kapital yang tidak konsisten, emoji, mention, link, dan sebagainya. Dan pada proses cleaning ini itu kita akan menghilangkan karakter-karakter tersebut. Dan berikut implementasi kodenya. Di sini saya menggunakan library RRE untuk mendeteksi pola dari kata yang akan saya hilangkan, karakter yang saya hilangkan. Sebelum itu saya definisikan sebuah fungsi yang bernama cleaning, di mana parameternya itu comment. Nah, lalu isinya itu ialah comment, dan mula-mula saya akan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil secara keseluruhan. Selanjutnya itu saya ubah baris pada setiap data. Jika terdapat baris baru, maka data tersebut akan dibuat menjadi satu baris dengan data sebelumnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menghapus URL. Yang di HTTP. Nah, jika terdapat HTTP, maka dia akan digantikan dengan string kosong. Nah, selanjutnya itu saya akan menghapus mention jika terdapat dalam dataset. Nah, jika ditemukan, maka dia akan digantikan dengan string kosong. Baik, selanjutnya itu saya akan menghilangkan karakter-karakter seperti emoji, link, emoji, dan karakter-karakter yang lain yang akan mengganggu proses analisis, di mana itu dia akan mendeteksi jika dia tidak termasuk karakter A sampai Z dalam huruf besar maupun kecil, maka karakter tersebut akan digantikan dengan string kosong. Oke, selanjutnya itu saya akan menghilangkan spasi yang berlebihan pada dataset atau data komentar. Dan jika ditemukan, maka dia akan digantikan dengan spasi. Oke. Selanjutnya saya akan mengembalikan keseluruhan nilai. Nah, lalu selanjutnya saya akan panggil fungsi tersebut, dan saya akan menyimpan data hasil cleaning di dalam data frame dengan nama kolom.
cleaning, clean, di mana saya akan oper data fix ini ke metode atau fungsi cleaning. Nah, untuk mengecek apakah datanya ini berhasil dibersihkan, saya akan mencetak nilainya. Nah, jika dilihat data yang sekarang dengan data yang sebelumnya, itu sudah terlihat perbedaan, di mana data sebelumnya terdapat huruf kapital dan emoji. Begitupun dengan karakter-karakter seperti tanda baca. Itu setelah melakukan cleaning, maka data tersebut telah hilang. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap tokenisasi atau tokenization, di mana keseluruhan tiap data ini akan dipecah menjadi subbagian terkecil. Adapun prosesnya sebagai berikut. Sini saya akan membutuhkan NLTK, dan juga saya akan mendownload modelnya, yaitu apa ya? Nah, setelah saya lakukan penginstalan terhadap model yang akan saya gunakan, di sini saya akan memanggil kelas yang akan saya gunakan untuk melakukan tokenisasi. Tokenize, import word. Nah, dan untuk jenis tokenisasinya, di sini saya akan menggunakan word tokenize. Nah, untuk prosesnya di sini saya akan langsung saja membuat variabel untuk menyimpan hasil tokenisasinya di nf.clean apply. Nah, di dalam parameternya ini terdapat proses di mana word tokenize atau pemecahan menjadi subbagian pada data set ini akan dilakukan. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah datanya berhasil dipecah, itu saya akan mencetaknya untuk memastikan apakah datanya itu benar-benar berhasil dipecah atau tidak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dari data yang sebelumnya, kalau saya jalankan ulang, nah sebelumnya itu terdiri atas satu kalimat. Nah, setelah dipecah, maka satu kalimat tersebut akan terdiri dari per satu kata. Nah, sehingga setelah proses tokenisasi ini selesai, selanjutnya itu stop word removal, di mana stop word removal ini itu menghilangkan kata-kata yang sering muncul yang tidak memiliki makna yang berarti, seperti kata sambung, kata keterangan umum, dan lain sebagainya. Berikut ini itu implementasi kodenya. Yang pertama itu mendownload model untuk stop words-nya. Nah, setelah itu mengimpor model yang telah di-download from nltk
corpus import stop word. Oke. Nah, setelah mengimpor, di sini saya akan membuat sebuah fungsi untuk melakukan stop word. Oke, untuk melakukan stop word, pertama itu harus memanggil stop word-nya atau kata dalam bahasa Indonesia. Karena terutama saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Word dan word-nya itu Indonesia. Oke. Dan juga saya memberikan tambahan untuk katanya. Setelah itu saya tambahkan setelah itu saya membuat sebuah list yang akan menyimpan hasil filternya. Selanjutnya saya membuat sebuah fungsi yang akan melakukan pengecekan terhadap kata yang akan dihilangkan. Cek jika dia termasuk kata yang telah digabungkan, maka dia akan return false. Jika tidak, maka dia akan return true. Nah, artinya jika setiap kata yang termasuk dalam fixnya ini atau kata yang telah ditambahkan itu dia akan tidak terfilter. Tapi kalau dia termasuk, maka dia akan difilter. Nah, selanjutnya saya akan membuat variabel yang akan menyimpan hasil dari filter kata yang akan diolah. Nah, di sini saya akan memanggil fungsinya check text. Oke, selanjutnya hasil dari filternya ini itu akan saya simpan dalam list yang telah saya buat. In fit, maka list and x. Nah, maka dia akan return nilai dari list. Baik, selanjutnya itu memanggil fungsinya dan sekaligus membuktikan apakah dia berhasil menemukan removal atau tidak. Nah, di sini saya akan buat data frame dengan nama ss saja, stop word removal df. Nah, yang saya masukkan itu adalah token
second dot apply, saya akan kirimkan datanya ke fungsi test removal, lalu akan saya cetak. Dan hasilnya dari data yang output yang dihasilkan terdapat sedikit beberapa perbedaan. Contoh, pada data ke 118 itu dia sudah tidak memiliki kata hubung, dan yang sebelumnya itu ada kata yang hubung yang, dan setelah di stop force removal maka kata yang tersebut hilang. Dan pada proses ini kita sudah berhasil melakukan stop force removal. Dan selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu adalah stemming. Stemming merupakan proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Misalnya seperti memakan menjadi makan, berlompat menjadi lompat, dan lain-lain. Adapun untuk implementasi kode ini sebagai berikut. Nah, Castrawi ini merupakan library open source yang menyediakan banyak sekali kosakata dalam bahasa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai library untuk melakukan stemming. Adapun implementasi kodenya, di sini pertama saya mendefinisikan sebuah fungsi nama stemming text, itu text. Nah, dalam sini itu saya akan memanggil model dari stem factory dengan factory. Nah, terus saya akan memanggil model untuk melakukan stemming. Stemmer itu model dot stem, model dot create stemmer. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan rekursif melakukan stemming ke setiap data yang telah saya lakukan, yang telah saya proses. Ini kenapa for text. Di dalam fornya ini itu terdapat proses stemming, mana stemmer stem. Oke, fix. Di sini akan saya gunakan untuk menyimpan kata dasarnya setelah stemmer, terus stem. Saya akan melakukan stem terhadap kata X. Nah, setelah itu sebelumnya saya akan membuat list untuk menyimpan. Nah, simpan .fn fix, di mana setiap kata yang telah berhasil di stemming
maka dia akan disimpan di dalam list simpan, dan selanjutnya itu akan digabungkan kembali dengan data clean atau data yang sudah bersih. Mula-mula saya buatkan list. Yang kedua itu saya tambahkan data yang ada pada list simpan ke dalam list data clean atau declean. Join simpan. Nah, setelah saya menggabungkan datanya, sini saya akan kembalikan nilai dari data clean atau data yang sudah bersih. Nah, selanjutnya itu saya akan menyimpan data hasil stemming ini ke dalam data frame dengan nama stemming stem saja. Terus df datanya itu dari stop word removal, terus apply stemming. Nah, untuk membuktikannya apakah datanya ini berhasil di stemming atau tidak, di sini saya akan cetak, lalu saya jalankan. Mungkin membutuhkan proses yang agak lama. Nah, dari output yang telah diperoleh, sini terdapat perbedaan dari output sebelumnya. Nah, jika pada baris 118 ini terdapat kata lulusan, maka setelah melakukan stemming, maka katanya berubah menjadi lulus. Begitupun juga dengan kehutanan berubah menjadi hutan, ijazah berubah ijazahnya menjadi ijazah, depan dari kata ke depan, dan dari proses yang telah dilakukan ini sudah berhasil. Dan dari penjelasan saya, mohon maaf jika terdapat kekurangan dari apa yang saya ucapkan, dan untuk menutup video ini saya ucapkan terima kasih.